tugas utama seorang wanita itu adalah mengurus rumah tangga sebenarnya, ya, menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan suaminya. Nah, ini tugas utama wanita sebenarnya. Jadi bekerja itu bukan tugas utama wanita, meskipun diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, ya. Nah, tugas utama wanita yang seperti ini, ya, mengurus rumah tangga, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga dan suami, ini hari ini dipandang sebagai sesuatu yang remeh, gitu, sesuatu yang kuno bahkan, ya, oleh ideologi kapitalisme, ya, ideologi liberalisme, ya, yang bahkan prinsip Islam ini dipandang sebagai sesuatu yang justru merendahkan wanita. Nah, ini kebalik, ya. Kalau dalam pandangan kita, ya, prinsip dasar kapitalisme di dalam memperlakukan wanita itulah yang merendahkan wanita. Jadi Islam mempunyai sistem atau aturan yang mengatur bagaimana pergaulan antara pria dan wanita, ya, kapan mereka diperbolehkan untuk berkumpul, kapan mereka dilarang untuk berkumpul, ya, nanti akan kita bahas itu semua, ya. Kapan seorang pria dan wanita yang bukan mahram boleh berinteraksi, kapan dilarang untuk berinteraksi. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Jadi sebelumnya saya harus katakan dulu makna mahram, ya. Mahram itu artinya haram. Haram untuk apa? Haram untuk dinikahi. Ya, mahram itu haram untuk dinikahi. Ini sering kebalik dengan istilah muhrim, ya, bukan muhrim, Pak. Ya, istilahnya yang benar adalah mahram. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram, itu muhrim. Ya, orang yang berhaji, orang yang berumroh, nah itu istilahnya muhrim. Tapi kalau mahram itu adalah secara bahasa artinya haram. Haram untuk apa? Haram untuk dinikahi. Ya, siapa? Ya, orang tua, ya, anak, kemudian saudara kandung, bibi, keponakan. Nah, ini adalah wanita-wanita yang mahram, ya. Nah, kalau yang bukan mahram, ya, wanita yang boleh dinikahi, itu namanya bukan mahram. Nah, kajian kita ini akan membahas tentang sistem Islam yang mengatur bagaimana pergaulan yang halal, ya, yang benar menurut Islam berdasarkan dalil, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis Nabi antara pria maupun wanita, ya, baik yang mahram maupun yang bukan mahram, ya. Nanti akan kita bahas, Pak, dari 1-2 halaman berikut ini. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, kita harus memahami, ya, bahwa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita hari ini adalah sistem kehidupan yang tidak diatur oleh Islam, ya. Sehingga kemudian banyak saudara-saudara kita hari ini, bahkan mungkin di antara kita yang tidak memahami bahwa Islam itu sangat detail, ya, sangat rinci dalam mengatur pergaulan antara pria dan wanita, ya. Sementara hari ini apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal banyak sekali keharaman-keharaman, ya, di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan hubungan antara pria dan wanita. Ya, maka sini disampaikan dulu sebagai pengantar, ya, bahwa hari ini kita sering sekali melihat wanita itu dieksploitasi, ya. Jadi dijadikan sebagai komoditi, ya. Jadi kalau kita lihat iklan misalnya, ya, iklan apapun, ya, kebanyakan itu pasti menggunakan wanita, ya, untuk modelnya, ya. Kadang-kadang bahkan produknya nggak terkait dengan wanita juga menggunakan wanita, ya. Iklan semen menggunakan wanita, gitu kan, ya. Iklan mobil, iklan air dan macam-macam lah, ya. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang merendahkan, ya, derajat wanita, ya, karena wanita di situ dipampang, ya, dengan menampakkan auratnya, ya, seolah mereka adalah merupakan hal yang bisa melariskan barang dagangan. Nah, ini kan merendahkan, Pak. Ya, bahkan sering kali, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, produk yang nggak ada hubungannya dengan wanita menggunakan model wanita, ya, di mana hal ini merupakan hal yang biasa. Kemudian ada satu pandangan di dalam masyarakat kita bahwa seorang wanita yang bekerja, ya, dalam arti wanita karir itu adalah sesuatu yang modern, ya.
Dan orang-orang yang kemudian hanya di rumah, ya, wanita-wanita yang di rumah kemudian melayani suami, kemudian mendidik anak di rumah dianggap sebagai sesuatu yang kuno. Nah, ini pandangan yang salah juga. Bukan berarti Islam melarang, Pak, ya. Bukan berarti Islam melarang seorang wanita bekerja. Tapi ada hal-hal tertentu yang mengatur nantinya kapan dan di mana seorang wanita boleh bekerja. Ya. Nah, sekarang ini kan tidak ada ya pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Ya. Tapi sebaiknya kalau menurut saya ya hukum wanita bekerja itu kan tidak wajib ya. Kalau memang dari suami sudah cukup ya sebaiknya istri itu fokus membesarkan anak supaya anak itu menjadi generasi yang berkualitas. Ya, jadi pendidikan anak dipegang sendiri oleh orang tuanya. Itu lebih mantap ya. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang ya sesuai dengan didikan kita, ya. Nah, di sisi lain ya pergaulan antara pria dan wanita hari ini sudah tidak ada batasan lagi, ya, bebas tanpa batas. Bahkan kalau kita lihat di kita mungkin lingkungan kita tidak terlalu terlihat, Pak, ya. Tapi kalau di lingkungan-lingkungan tertentu, ya, di tempat-tempat kerja tertentu seperti mohon maaf ya di tempat-tempat hiburan, hotel ya, dan sebagainya yang seperti itu sudah ya naudzubillah sudah luar biasa rusaknya, ya. Jadi hubungan mereka itu tanpa ada pernikahan bisa tinggal serumah, ya, bisa tidur semalam saja di tempat yang pribadi dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi akibat tidak pahamnya dan tidak diterapkannya sistem Islam, ya. Jadi hal-hal ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, sistem Islam, ya, sistem pergaulan menurut Islam ini akan memuliakan manusia, ya, akan memuliakan manusia. Ya, jadi dengan prinsip dasar memuliakan manusia, termasuk memuliakan wanita, ya, berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi poin yang pertama ya dinyatakan di sini bahwa tugas utama seorang wanita itu adalah mengurus rumah tangga sebenarnya, ya, menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan suaminya. Nah, ini tugas utama wanita sebenarnya. Jadi bekerja itu bukan tugas utama wanita, meskipun diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, ya. Nah, tugas utama wanita yang seperti ini, ya, mengurus rumah tangga, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga dan suami, ini hari ini dipandang sebagai sesuatu yang remeh, gitu, sesuatu yang kuno bahkan, ya, oleh ideologi kapitalisme, ya, ideologi liberalisme, ya, yang bahkan prinsip Islam ini dipandang sebagai sesuatu yang justru merendahkan wanita. Nah, ini kebalik, ya. Kalau dalam pandangan kita, ya prinsip dasar kapitalisme di dalam memperlakukan wanita itulah yang merendahkan wanita. Ya, kalau prinsip Islam itu justru memuliakan wanita. Ya, karena apa? Tugas ngurus rumah tangga itu bukan sesuatu yang ringan, Pak. Ya, tugas menyiapkan generasi, ya, mendidik anak-anak yang menjadi tugas utama seorang ibu itu adalah sesuatu yang berat. Ya, bukan sesuatu yang ringan. Ya. Dan anak-anak itu mulai kecil dia berinteraksi dengan ibunya. Ya, dengan wanita-wanita yang dalam hal ini akan menjadi penentu apakah generasi itu akan menjadi generasi yang baik atau tidak. Maka ada istilah al-ummu madrasatul ula, ya, al-ummu madrasatul ula. Ini ungkapan seorang penyair, ya, bukan hadis. Karena kadang-kadang ini disebut sebagai hadis. Artinya apa? Seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya, karena mulai lahir, ya, sampai kemudian masa-masa balita, ya, dia dipegang oleh ibunya dan dia akan terbentuk oleh interaksi anak itu dengan ibunya, ya, dan ini yang akan menentukan apakah generasi itu menjadi generasi yang unggul atau tidak, ya. Nah, beda kalau kemudian sang ibu itu justru sibuk di luar, ya, kemudian anak mulai bayi, ya, diurus ART, ya, diurus asisten rumah tangga misalnya. Ya, di mana ART-nya mungkin juga pendidikannya rendah, ya, agama nggak paham. Nah, ini kan kasihan nanti anak-anaknya. Ya, nah, jadi ini yang ingin saya katakan yang pertama tadi bahwa akibat kesalahan mendidik, ya, yang dilakukan oleh ART misalnya, oleh pembantu rumah tangga, itu bisa menjadikan anak itu menjadi anak-anak yang
apa nggak bener gitu ya. Meskipun uangnya banyak, ya, orangnya kaya, tapi buat apa kalau kemudian anaknya terjerumus narkoba, anaknya terjerumus kasus-kasus kriminal. Nah, ini yang seperti ini kan banyak, ya. Nah, ini jangan sampai, ya. Bagaimana untuk mencegah itu? Maka dikembalikan, ya, fungsi pria dan wanita ini sebagaimana Islam mengaturnya, ya. Nah, eh, prinsip dasar hak dan kewajiban wanita dan pria dalam apa namanya pandangan negara ini sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya, jadi dalam rumah tangga ada hak dan kewajibannya. Lalu menurut pandangan negara pria dan wanita ini juga mempunyai kedudukan yang sama. Artinya apa? Di mata hukum mereka mempunyai pandangan yang apa? Dalam hukum dipandang dengan posisi yang sama dan kedudukan yang sama. Ya, artinya apa? Wanita berhak memiliki barang-barang individu sebagaimana pria. Ya, apabila wanita bersalah, ya wanita juga sama bisa terkena hukuman sebagaimana pria. Ya, nah dalam struktur kenegaraan wanita boleh menduduki posisi-posisi tertentu. Ya, meskipun ada posisi-posisi yang diharamkan untuk wanita. Yang diharamkan itu adalah posisi-posisi yang terkait dengan apa namanya posisi yang merupakan pemimpin suatu wilayah. Nah, wanita tidak boleh, ya, menjadi khalifah, menjadi wali, ya, atau gubernur, kemudian menjadi hakim, tidak boleh, ya, menjadi apa namanya amil, ya, amil itu kalau dalam bahasa kita wali kota lah, wali kota atau bupati, ya, jadi pemimpin wilayah tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah posisi-posisi yang terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ya, ini wanita diperbolehkan. Nah, kemudian ini yang penting yang harus kita pahami, Pak, ya, yang hari ini tidak bisa kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Hukum asalnya, ya, hukum asal wanita dan pria itu terpisah. Ya, wanita dan pria itu terpisah. Nah, jadi kalau ada apa namanya kondisi di mana tidak ada keperluan, ya, dalam suatu tempat, ya, dalam suatu lingkungan misalnya, maka hubungan wanita dan pria itu kembali ke hukum asalnya, yaitu terpisah. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa apa yang akan kita bahas ini nanti, ya, adalah pandangan Islam tentang pergaulan wanita dan pria ini kapan, ya, wanita dan pria ini boleh berkumpul dalam suatu tempat, kapan mereka boleh berinteraksi, ya, di mana, ya, untuk apa dan seterusnya. Ya.